rasakan sekarang, Mas, bukan buat lead. Oh, buat yang saya rasakan. Oke. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, Mbak, Mas, dari Papua sampai Padang, ya. Dan hari ini akan saya lanjutkan. Nah, kemarin kita nyampe ke Rancang Alur, bikin penasaran dari awal Aida. Saya kemudian sekarang akan masuk ke gaya tulisan, oke? Gaya tulisan. Gaya tulisan, cara menulis itu adalah kemasan, ya. Cara bagaimana kita, dan itu disesuaikan dengan segmen pembaca. Jadi gaya saya, gaya Anda, gaya kita semua gitu masing-masing, cara kita menulis disesuaikan dengan segmen pembaca. Nah, dalam 7 formula yang saya sampaikan kepada Anda, ada yang namanya easy read writing style. Ingat ya, easy read writing style. Dan itu ada beberapa hal, ini saya kasih ada 6 nih, 6 cara bagaimana supaya tulisan kita menjadi easy read. Pertama, lihat yang pertama itu, kurangi koma, perbanyak titik. Semakin pendek kalimat, semakin mudah orang membaca. Semakin panjang kalimat, semakin sulit orang membaca, memahami. Kemudian yang kedua, ubah imbuhan di menjadi me. Artinya apa ini? Saya baca skripsi, baca tulisan makalah jurnal, itu dari misalnya 100 kalimat, 70%-nya imbuhannya di. Jadi, ubah imbuhan di menjadi me itu adalah gunakan kalimat aktif, kurangi kalimat pasif. Nah, ini di sini artinya adalah keep it short and simple. Bukan hanya singkat, tapi juga sederhana. Apa yang dimaksud dengan singkat dan sederhana? Singkat itu adalah jumlahnya sedikit. Saya kadang-kadang suka memberikan patokan kepada teman-teman yang ikut pelatihan menulis bahwa singkat itu adalah 8-16 kata per kalimat. Kemudian berikutnya adalah perpendek paragraf. Jadi memang easy read writing style itu adalah yang pendek-pendek, singkat-singkat, simple. Itu yang paling mudah dibaca oleh pembaca gitu. Jadi paragraf pun diperpendek. Yang berikutnya adalah Anda mau tidak mau harus memperkaya kosakata, perbenaran kosakata ya. Jadi jangan sampai kata yang itu aja dipakai untuk satu makna. Coba dipilih beberapa kosakata, beberapa kata, perbanyak kosakata Anda sehingga setiap paragraf, setiap kalimat kalau ada makna yang sama katanya bisa berbeda-beda. Itu akan memperkaya tulisan Anda, membuat pembaca menjadi tidak bosan ketika membaca naskah kita. Kosakata di sini yang paling penting saya katakan dalam satu kalimat, mohon tidak menggunakan 2 kata yang sama. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 dari easy read writing style adalah, ini mungkin Anda pernah dengar nggak ya? Atau pernah baca write the way you talk? Write the way you talk. Itu adalah pola menulis yang saya ambil dari cara penyiar bicara. Radio terutama. Jadi kalau cara penyiar bicara radio, Anda menulis dengan cara seperti Anda bicara. Jadi saya sekarang nih, saya bicara saya seperti ini gaya saya. Berarti ketika menulis saya seperti ini. Tinggal pilihan katanya saya sesuaikan dengan segmen pembaca ketika revisi, proses revisi. Tapi ketika nulis ya saya seperti ini. Ya. Jadi ketika nulis, write the way you talk ini adalah salah satu cara yang terbaik. Saya gunakan. Saya tulis buku, saya tulis artikel dengan cara write the way you talk. Seperti saya bicara. Mudah-mudahan cara bicara Anda menarik. Sehingga ketika nulis, ya cara bicara Anda itu juga tulisannya menarik. Kan gitu. Ada orang yang bicaranya menarik, tetapi ketika nulis tidak menarik. Atau sebaliknya, tulisannya menarik sekali. Begitu ngomong, gitu. Ada juga yang begitu. Kalau dalam sebuah artikel tadi itu, kan ada batasan halaman tuh. Jadi hanya boleh satu infografis atau boleh satu infografis, satu foto misalnya, atau gimana sih Pak Dodi? Tergantung, itu nggak bisa dibakukan, ya bisa jadi kalau Anda tidak puas dengan soal ilustrasi infografik ya bisa 2, bisa 3 ya nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan kan jadinya juga orang pusing juga toh.
Jadi diukur aja dengan panjang pendeknya naskah kita. Kalau naskahnya ya minimal kalau naskahnya hanya yang saya katakan kemarin paling pendek 100-200 kata ya satu infografik cukup lah. Tapi kalau 1000 atau 2000 apalagi 2000 kata gitu naskah artikel yang bisa 10 halaman seperti di jurnal 8 halaman misalnya, ya infografik 2 atau 3 itu masih oke gitu. Kalau kita hasil survei yang kayak gini, itu kalau di buku kan bisa ada di belakang kayak catatan kaki. Nah, kalau artikel lampiran, kalau di artikel di mananya Pak? Langsung aja di tubuh artikel, langsung di tubuh artikel, nggak ada lampiran di artikel, ya. Di buku pun sebaiknya tidak di lampiran. Buku justru hasil riset itu justru selain sebagai isi juga sebagai jeda-jedanya, gimmick buat naskah kita gitu loh. Karena variasi lead ini sudah saya pakai dan sudah berhasil gitu ya. Nah, berikutnya setelah lead dalam 7 formula yang saya perkenalkan kepada Anda untuk writing artikel ini, itu ada yang namanya closing ya, ending yang menyenangkan, mengesankan. Nah, ini tadi yang kemarin kita sampaikan, ending itu kadang-kadang mencari ending sebuah tulisan tidak mudah gitu. Ini endingnya apa ini? Nah, ini kadang-kadang kita sering mengabaikan itu dan kadang-kadang membutuhkan waktu. Kadang-kadang karena butuh waktu itulah akhirnya endingnya apa adanya. Ya, itu yang saya katakan kemarin. Akhirnya endingnya adalah semoga, ya doa. Atau kita tunggu saja. Biarlah waktu yang membuktikan dan lain-lain. Nah, ini yang basi menurut saya gitu. Jadi ending itu harus mengesankan, karena kalau tadi awalan adalah menarik perhatian, maka ending itu mengesankan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita nonton film yang bagus, yang seru dan lain-lain, begitu endingnya tidak sesuai dengan keinginan kita, waduh endingnya kok begini gitu ya. Jadi contoh naskah juga begitu, ending ini jangan pernah diabaikan. Bagaimana buat kalimat variasi ending yang mendorong pembaca ke sebuah tayangan YouTube agar tidak itu saja kalimatnya? Oke, Mbak Yuli, Anda harus membuat makanya variasi kata atau kosakata sebanyak-banyaknya. Memang tidak mudah. Kadang-kadang seperti juga penyiar radio, listening atau jangan kemana-mana tiap mau jeda iklan. Bosan nggak tuh? Jangan kemana-mana mulu. Diganti dengan bahasa Inggris, don't go anywhere. Selalu wae sama aja kan gitu. Itu membosankan juga gitu. Jadi tolong cari kata-kata kalimat. Saya ketika siaran dulu, saya bikin awalan itu variasi 20 macam awalan. Ini baru 17 ya. Saya bikin, kan kadang-kadang kalau Anda dengar penyiar di awal, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, tiap hari ngomongnya selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Besoknya gitu lagi. Kan bosen. Selama ini yang saya lakukan kalau menulis artikel itu penutup itu ya kesimpulan gitu, kesimpulan ya, dari opini yang saya sampaikan gitu. Ya, betul Mbak Diana, Anda tidak salah, Anda tidak keliru. Jadi kalau Anda menggunakan memakai pola induktif ya, kesimpulan deduktif ya, kesimpulan di ujung, itu memang kesimpulan. Itu adalah di kalimat di bagian terakhir. Tetapi tolong tambahkan dengan variasi ujung yang ini gitu loh. Kesimpulan tetap Anda tuliskan gitu ya. Tambahkan dengan ending ini, maka akan lebih berkesan buat membaca gitu. Gitu Mbak Diana. Oke. Ending berupa pantun, hujan-hujan makan ubi cilembu, jangan lupa ajak Akang Saipul. Bila berat badan hidupmu, jangan lupa don't worry be mindful. Keren. Mbak Devi keren. Kalau tulisan Anda ini dipakai dengan yang cocok ya temanya, kemudian pakai lead ini, pakai ending ini, itu keren pasti. Ya, ini buat naskah yang mana Mbak Junia? Buat naskah yang itu bukan? Kalau buat naskah yang itu. Itu buat yang saya rasakan sekarang Mas, bukan buat lead. Oh, buat yang saya rasakan. Oke, bagus. Kalau saya belum. Oke, demikian. Kalau ada masukan, silakan disampaikan. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Mudah-mudahan semua bermanfaat buat kita dan tulisan kita menjadi lebih baik. Dan yang penting itu tadi, tulisan kita bermanfaat buat orang lain dan manfaat itu akan kembali ke diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya. Salam buat keluarga. Thank you.